Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di video yang sekarang masih melanjutkan tentang pengalaman saya membuat channel YouTube. Ini yang paling penting, mudah-mudahan bisa berbagi ke semua kawan yang ada di dalam video ini dan di dalam channel ini, dan siapa aja lah yang nonton video ini. Nah, terutama nih para pemula seperti saya, dan terutama wabil khusus yang belum monetisasi. Ini jangan pernah menggunakan video reupload, karena reupload itu setelah diupload oleh orang lain kita masukin lagi ke situ, terutama video game ini. Ya memang di situ diizinkan, kayak Pickbuy kan itu diizinkan menggunakan lagi boleh. Cuma orang lain udah menggunakan juga, bukan kita aja. Akibatnya video itu menjadi reupload. Memang nggak kena hak cipta, karena hak ciptanya kan udah dikasih sama dia, udah boleh, siapa aja boleh menggunakannya. Tapi seperti di Pickbuy gambar-gambar, oke lah kalau gambar dimodifikasi jadi thumbnail, oke nggak apa-apa, itu udah jadi milik kita. Artinya cuma ngambil bagian sedikit, nggak ada 25%-nya. Tapi kalau video ini, apalagi di video potong-potongan kecil itu kan dimasukin ke situ lalu disambung-sambung, itu jangan digunakan itu yang seperti itu, karena nanti mengakibatkan susah untuk monetisasi. Apabila pengajuan monetisasi kita belum ada kabar sampai seminggu, itu kemungkinan besar akan ditolak itu. Kalau yang cepat biasanya cuma hitungan jam aja, paling-paling hari aja itu. Kalau kita, nah cara masukkannya juga kira-kira kita masukkan monetisasi itu antara jam 2 siang, nanti biasanya jam 8, 9, 10 malam, telat tengah malam. Kalau memang video kita di-upload, itu akan udah ada pemberitahuan bahwa kita menjadi partner YouTube. Nah ini yang perlu diperhatikan. Selain juga musik, hati-hati yang udah saya bahas di depan. Kemudian konten berulang. Kemudian nih, gambar-gambar kebun, misalnya sawah, kebun, tapi nggak ada suara kita, cuma musik aja. Lah itu sama juga. Musiknya pun ngambil di mana-mana, di tempat yang nggak diizinkan sama YouTube. Kan udah ada disediakan sama YouTube itu di bagian musiknya yang ada gambar seperti gambar not lagu. Nah itu di situ diambil. Nah, sedangkan yang di luar dari itu jangan diambil, nanti kena klaim hak cipta yang seperti udah kita bahas. Nah itu juga yang selanjutnya itu yang menyebabkan kadang-kadang kita ini suara robot juga. Suara kita masukkan jadi suara robot yang ganti. Misal udah gambar yang ambil di tempat lain, yang punya tempat lain bukan hasil karya kita, kemudian suaranya suara robot, peran kita di mana? Udah pasti ditolak gitu sama YouTube nggak mau yang kayak gitu, karena kita dianggap kreator yang males, yang nggak mau usaha, yang YouTube nggak suka yang kayak gitu, karena mereka kan udah besar, udah nggak mau peduli yang kayak gitu lagi. Kalau dulu iya barangkali dari suara robot bisa, mendingan jangan suara robot apalagi penuh. Mungkin katanya sih kalau misalnya 1-2 biji nggak apa-apa, cuma kalau lebih baik dalam pengajuan monetisasi itu jangan ada suara robot lah, suara kita semua. Kemudian masalah yang lain-lain seperti yang udah saya bilang tadi kan, itu yang jangan sampai kita ambil cuma gambar sawah lalu kita filmin lalu kita isi dengan musik, itu payah untuk dimonetisasi yang kayak gitu tuh. Mungkin kalau gambar sawahnya nggak apa-apa, cuma monetisasinya musiknya ini yang YouTube nggak izinkan, apalagi musik di mana-mana. Kemudian sawahnya YouTube oke lah, gambar nggak masalah itu, cuma penontonnya jadi males, ngapain sawah aja dilihat-lihat, sawah juga ada di belakang rumah dia. Nah itu harus kita pikirin juga tuh yang kayak gitu tuh. Udah yang punya kontennya pun males ngunjungin punya orang, mungkin ngupload juga ngoplos juga malas, nanti rekomendasi akan terhenti. Dulu saya melihat bersamaan dengan saya kira-kira subscriber ada 1.500-an lah itu ya. Itu banyak sekali orang-orang yang bikin channel itu saya tengok sekarang, dan mereka juga nonton dan komentar di tempat saya. Sekarang mereka udah nggak ada kelihatan lagi, pada kemana itu. Ya biasa mungkin yang disebut Insan Tutor sebagai muntaber, mundur tanpa berita. Nah itu negara itu sebabnya, karena alah males lah, alah inilah, ya udahlah nggak kena. Kayak Gondrong Labanan bilang kan, namanya konten YouTube kalau kita punya itu seperti kebun, dirawat ya, dirawat sama kita. Gimana rawatnya ya, diupload yang bagus, video asli sendiri, kemudian saling collab satu sama lain, saling ngunjung, kemudian lagi komentar jangan lupa dijaga. Nah itu kalau orang ngunjung sekali, balas 3 kali kalau bisa. Yang penting videonya jangan panjang. Kalau panjang banget, video 1 jam, yang nonton siapa? Habis orang waktu 3 jam. Nggak mau itu yang kayak begitu, yang
terlalu panjang gitu kan. Apalagi itu aja diputer-puter aja, narasinya nggak ada. Mungkin kalau gambarnya itu aja, tapi narasinya ada, bermanfaat untuk orang lain, orang dengerin narasinya. Apalagi sesuatu yang orang lain nggak ada. Oh begitu ya, saya baru tahu dari channel ini. Nah itu orang mau nonton lagi, pasti ada ilmu baru. Tapi kalau misalnya cuma begitu-begitu aja, apalagi isinya musik, lalu gambar sawah-sawah, rasanya ke depannya susah untuk maju. Kalau channel yang apa namanya yang akan maju itu ketahuan dari uploadannya juga. Kenapa ya? Orang merasa tertarik gitu. Ada channel yang saya suka nonton dia. Misalnya channel katakanlah Alman Mulyana, Kang Irlan, Jaini Abui dan lain-lain sebagainya itu saya suka nonton tuh. Kenapa ya? Karena pemandangan-pemandangan yang gak pernah saya lihat, yang jarang saya lihat lah. Ya pernah, tapi jarang. Jarang, nggak setahun sekali gitu kan. Contohnya apa, Mekah, Madinah. Nah iya, oke, orang mau nonton sampai habis. Kemudian juga nih, jadi youtuber yang udah saya pernah dibahas, jangan nipu. Thumbnailnya itu luar biasa, isinya nggak, besok orang nggak mau balik lagi. Pernah saya lihat itu, tersesat di apa namanya, di gubuk misteri, padahal mah orang lagi pada ngobrol di situ. Yang kayak gitu tuh nanti jadi celaan orang. Yang jangan kayak gitu, jangan seperti itu, yang nipu-nipu. Apalagi kliklah ini, nanti bacalah ini, nanti uang sekian triliun datang. Itu menipu, bohong aja yang kayak begitu mah. Besok orang gak mau balik lagi. Karena apa? Konten kreatornya nggak jujur, bohong, tukang bohong. Pejabat tertinggi lah ditangkap, yang bener aja kalau mau bikin konten di gitu mah, nggak, orang nggak akan mau dah, paling-paling itu. Karena di situ mah banyak tuh, view-nya tuh sampai puluhan ribu lah. Iya, orang cuma nonton semenit 2 menit. Apalagi saya kalau nonton kayak gitu udah saya ban itu, nggak mau lagi. Kenapa? Oh tukang bohong, ngapain kita percaya sama tukang bohong? Sekali dia bohong, 2 kali 3 kali udahlah nggak ampun lagi lah. Maka dari itu kan yang kayak gitu nggak akan laku kemana-mana. Ya view-nya banyak tapi orang nonton semenit doang kan, 2 menit kan. Nah itu masalahnya, mau kita kan ya sekurang-kurangnya 50 menit kan enak, 8 menit ke atas kan enak, udah masuk durasinya, buat dia untung, buat kita untung juga. Nah gitulah kira-kira bagian yang, ya yang kayak gitu-gitu hindarilah. Ya di konten kreator tukang nipu dengan apa namanya, dengan thumbnail. Makanya kan ada tuh ajaran perbaikilah thumbnailmu. Ya gara-gara itulah orang jadi pada nipu. Ya, gara-gara itu bikin thumbnail yang kira-kira orang mau ngeklik, itu nipu aja yang kayak gitu, gak usah yang kayak gitu tuh. Dari segi apa juga, moral juga, agama udah kagak, ditolak aja yang kayak gitu mah. Yang nyata-nyata aja lah. Kalau misalnya pengalaman bagiin yang bener apa yang kita rasain kan begitu ya. Nah, baru itu mantap yang kayak gitu. Ada banyak channel-channel yang bagus ini, yang mereka itu misalnya BMI, TKW kan enak itu, yang belum pernah kita lihat. Saya belum pernah ngeliat di Hong Kong tuh bagaimana. Walaupun orang bilang dari Hong Kong, di Hong Kong beneran kan enak nontonnya. Tapi juga durasinya panjang-panjang, 10 menit ke bawah, 12 menit, 13 menit lah, oke lah itu masih bisa. 15 menit ke atas nggak usah lagi lah itu. Kemudian lagi konten di jalanan, difilmin semua jalanan sampai 15 menit, 20 menit. Yang nonton nggak ada, percuma. Kita lagi makan bakso, kita filmin, narasinya nggak ada. Ya begitu-begitu aja, orang juga sama. Orang kagak bakalan mau nonton yang kayak gitu. Nanti rekomendasinya berhenti, nonton semenit 2 menit doang, buang. Nah itu yang kayak gitu jangan tuh. Nanti susah channel kita berkembangnya. Itulah barang-barang yang menyebabkan channel kita nggak berkembang. Kenapa? Ya karena konten kreatornya pembohong. Itu aja sebabnya. Siapapun ceritanya, apapun ceritanya, kalau kita udah kena kebohong sekali, 2 kali, apalagi ditonton untuk umum, susah dah kalau udah kayak gitu mah. Nah, begitulah. Ini juga jangan terlalu lama video ini. Itulah hal-hal yang menyebabkan apa namanya, channel jadi sepi, jadi mati, orang kagak mau nonton. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.